Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama 2 anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan 2 anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing, Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Irwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Irwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Irwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di res area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga
dari hasil penyidikan Propam Polda Banten ya telah ditemukan adanya pelanggaran ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery ya, Andriani ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya, baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya sebagai pimpinan di Polsek tersebut ya dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya telah ditemukan adanya pelanggaran, ya terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya Andriani, ya karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya sebagai pimpinan di Polsek tersebut ya dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik. Ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak.
Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama dua anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan dua anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada dua anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal satu. Yang dua sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing, Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Irwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Irwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Irwan Kurniawan. Selain Kapolsek, dua anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota
saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama 2 anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan,
Terbukti Kapolsek dan 2 anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing, Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bus rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk
mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama 2 anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan 2 anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com,
Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing, Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bus rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan
penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama 2 anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan 2 anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi.
katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing, Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga
dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya, baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya sebagai pimpinan di Polsek tersebut ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery ya, Andriani ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek. Ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama 2 anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan 2 anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar. Ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep,
ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing. Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran.
Dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya, baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya sebagai pimpinan di polsek tersebut ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery ya Andriani ya karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini, ya baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek. Ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama 2 anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan 2 anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar. Ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan.
Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal satu. Yang dua sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing. Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, dua anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya,
baik secara etika ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery ya, Andriani ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek. Ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama 2 anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan 2 anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar. Ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal satu. Yang dua sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing, Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, dua anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bus rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya
dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, dua anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama dua anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama dua anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan dua anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada dua anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya.
Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing. Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bus rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya,
sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, dua anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik. Ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama dua anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama dua anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan dua anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada dua anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis
tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing. Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya,
baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, dua anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery ya, Andriani ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek. Ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama dua anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama dua anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan dua anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar. Ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada dua anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26,
anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal satu. Yang dua sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing. Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, dua anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga
mendampingi saudara Dery Andriani juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama 2 anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan 2 anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat.
Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing. Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi.
Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, dua anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik. Ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama dua anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama dua anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan dua anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada dua anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon.
kata Suyudi dalam konferensi pers. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal satu. Yang dua sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing. Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, dua anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda
dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama 2 anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama 2 anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan 2 anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers Senin,
tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing. Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda
dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, dua anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik. Ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di Kapolsek Cinangka bersama dua anggota polisi dimutasi buntut kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan bersama dua anggotanya sempat diperiksa Propam Polda Banten atas kasus itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti Kapolsek dan dua anak buahnya dianggap lalai atas permintaan pendampingan untuk mengejar pelaku penggelapan mobil. Dikutip tribunnews.com, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Negara membenarkan perihal mutasi yang diberikan kepada anak buahnya itu. Benar, ada mutasi, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Selain AKP Asep, ada dua anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto sebelumnya mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Suyudi pun lantas mengungkap kronologis Polsek Cinangka menolak mendampingi Ilya Abdurrahman untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil rental pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Menurut Suyudi, Agam Muhammad Nasruddin, 26, anak pertama dari korban Ilyas Abdurrahman bersama sejumlah orang mendatangi Polsek Cinangka pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Betul ada peristiwa saudara Agam dan saudara Samsul dan lainnya jadi berlima sebelum kejadian penembakan itu sempat ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon, kata Suyudi dalam konferensi pers Senin,
tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan Agam bersama sejumlah orang tersebut diterima anggota piket Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Mereka pun sempat berkomunikasi dengan petugas piket Polsek. Agam saat itu menyampaikan mobil rentalnya dibawa penyewa ke Saketi, Pandeglang. Disampaikan juga GPS tinggal 1. Yang 2 sudah tidak aktif diduga sudah ada upaya penggelapan, kata Suyudi. Bribka Dery dilaporkan mengenai adanya dugaan penggelapan rental. Irjen Suyudi menuturkan saat terjadi diskusi antara rental dan leasing. Bribka Dery lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan Kurniawan. Namun, Bribka Dery tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan. Seharusnya ini terkait rental penyewaan kendaraan yang diduga digelapkan tapi laporannya leasing kepada Kapolsek sehingga Kapolseknya kalau ada leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, kata Suyudi. Suyudi mengatakan Agam sebagai pelapor telah membawa BPKB, STNK dan kunci cadangan. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan